صل على نبينا صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi alqa'il fil Qur'anil Karim ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia Amir Jamaat Ahmadiyah Indonesia yang diwakili oleh Bapak Mirajuddin Syahid. Saya pernah ketemu beberapa kali. Yang saya hormati Sekretaris Tarbiyat Pengurus Besar JAI Bapak Dr. Andes Abdul Razak dan seluruh jajaran pengurus pusat hingga cabang, Ketua Dewan Pengurus Wilayah JAI Jawa Tengah dan seluruh para mubalighin. Tidak ketinggalan Bapak Insinyur Ahmad Syaifuddin Muttaqi MT. Nah, ini lebih khusus nih kayak yang nulisnya ini Ustadz Sutikno, pengurus Ahmadiyah Wonosobo. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bermuwajahah bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah untuk kita semua. Saya merasa bersyukur diterima dalam keluarga besar JAI sampai bisa ketemu oleh Khalifah ketika ada pertemuan tahunan di Singapura 2 tahun lalu, Pak, 2 tahun lalu. Dan ada banyak hal yang sama seperti Mas Haki. Pelajaran-pelajaran berharga mengenai kehalusan akal budi sampai kepada tagline yang intinya persahabatan dunia, yang intinya adalah kemanusiaan, yang intinya kita tidak boleh benci kepada siapapun. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Nah, ini pentingnya apa yang ada di bawah. Orang kan kemudian mensoal. Ini terus terang Pak, mensoal. Yang kemudian dijawab pada backdrop yang paling tinggi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di dalam tahlilnya orang NU, miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Final. Ini sesuatu yang menurut saya tidak perlu diperdebatkan ketika memang khilafiyah itu pada tingkatan furu'. Saya bicara hal yang tidak terlampau mendasar karena sesungguhnya kita itu sering digoda pada persoalan-persoalan furu'.
akar persoalannya sudah selesai. Pada kalimah thayyibah yang kita semua umat Islam itu selesai pada kunci. Kalau persoalan furu' sampai kiamat pun tidak akan ketemu. Hanya saya di dalam pandangan atau perspektusnya, tanda kutip, tinggal 5 bulan lagi, penguasa di Indonesia maupun saya selaku warga negara, apa yang kita sebutkan, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada negeri dalam sistem permufakatan politik yang ada, selesai, tidak ada masalah. Karena itu para mubalighin semua ibu bapak sekalian rahimakumullah, cita-cita terbesar, cita-cita tertinggi dan keinginan kuat munculnya Islam, lahirnya Islam adalah penghargaan terhadap kemanusiaan. Dalam semua, ada hampir banyak kajian kitab, baik itu kitab dalam sunan-sunan maupun kajian para ulama-ulama, tidak ada satupun kalimat Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan pendirian negara Islam. Tidak ada. Rasulullah hanya memberikan sebuah isyarat, memberikan penegasan mengenai konsep berpolitik dalam tatanan kenegaraan. Itu landasannya adalah landasan perdamaian yang beliau harus merelakan untuk menerima uruf, adat istiadat, bahkan adat jahiliyah pun ada yang dipakai ketika adat tersebut tidak bertentangan dengan syariatul Islam. Saya sering menyampaikan, kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu hari ini masih hidup, itu kalau ke Jawa, kalau enggak pakai blangkon, pakai batik, Pak. Enggak ada masalah, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya menerima kunjungan persahabatan, silaturahmi, dan kunjungan apa yang mereka menyatakan studi banding dari 20 profesor ahli, para dosen, pimpinan majelis ulama dari Afghanistan, jumlahnya 20 orang datang ke tempat kita sampaikan. Pas dengan apa yang ada di dalam backdrop di bawah kita itu, cinta untuk semua dan tidak ada kebencian apapun. Dan ini adalah kunci di mana kita hidup di dunia ini, ya kuncinya ada di situ. Hub. Kita cinta terhadap apa? Terhadap agama kita. Kita cinta terhadap apa? Terhadap negara kita. Kita cinta terhadap semua yang melingkupi persyaratan rukun maupun hal-hal yang melingkupi ajaran Islam berkaitan juga dengan persoalan nasionalisme. Jemaah semua rahimakumullah, karenanya sebetulnya sederhana. Kalau kita itu ingin duduk bersama saling memahami, kuncinya hanya di situ. Duduk bersama saling memahami, berkomunikasi. Hadirin rahimakumullah, ini loh kearifan kita Islam di Indonesia. Kuncinya tadi itu, Pak. Memahami dari awal, dari belakang, namanya mafhum mukhalafah.
falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Cinta kedamaian, cinta sesama itu alat agar apa? Batin kita dibuka untuk at'amahum min ju' itu kan personifikasinya lebih ke ekonomi gancang, ekonomi mudah. Kalau perang-perang berat, Pak. Dan kita harus cerdas betul. Ada apa di balik itu semua? Dan kita tidak perlu mencaci maki siapa yang benar, siapa yang salah. Kembalinya kepada kita berislam dalam konsep rahmatan lil alamin itu pasti mengayomi. Li ta'arofu itu arafa ya'rifu arfan wa ma'rifan. Ya kan Pak, kalau dalam sorof itu arifun, bijaksana. Kebijaksanaan inilah kunci sukses di mana Indonesia yang dahulu Nusantara atau Jawa yang dahulu merupakan pusat kekuatan Hindu, pusat kekuatan Buddha, pusat kekuatan animisme. Saya pernah baca buku kecil Pak, silsilah orang Jawa, ketemunya Nabi Sis, Adam, Idris, sebelum Nuh ada Sis ya Pak, ada Adam, Idris, Nuh. Ya kalau nggak salah setelah Nuh ya Pak ya, atau sebelum Nuh, Sis, Nabi Sis. Wow, diterangkan begitu rupa. Kita itu ada kerekatan, hubungan satu manusia dengan manusia lain. Ketemunya di mana? Itu wallahu a'lam. Kita nggak ngerti. Dan itu semua tidak penting kecuali kunci kebijaksanaan, saling tahu, saling memahami, saling mengenal, dan dari proses berkenalan itu terjadi silaturahmi yang kuat, saling nantinya akan saling memahami. Ini tugas-tugas rahmatan lil alamin kita, karena memang kita semua manusia yang hidup di dunia ini tidak terkecuali itu mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah fil ardi. Kepemimpinan, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Nah, kalau kita sudah masuk di dalam lingkaran kepemimpinan itu, maka tantangan bersama umat manusia itu adalah apa yang disebutkan oleh setan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Loh, kok bukan aku Tuhan? Ya Allah yang disuruh untuk menjadi khalifah, wakilmu di bumi. Dia itu, manusia itu adalah makhluk baru, junior. Ya, saya itu sudah jelas ketaatannya kepada kamu. Dalam salah satu hadis sunan disebutkan bahwa setan itu kalau bersujud 30 tahun tanpa henti. Kalau kita kan kadang-kadang sholatnya kalau tergesa loh ya. Saya bukan bapak-bapak. Aduh cepetnya minta ampun. 5 menit itu sudah aduh bengkeknya keluar semua. Jemaat semua rahimakumullah, ini kita harus menjawab tantangan setan itu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, ya merusak, ya membunuh, ya dan seterusnya. Ini tugas kemanusiaan kita. Di samping manusia ada tugas-tugas lain yang harus diemban manusia, merawat bumi, merawat laut. Ya, bekalnya ini. Love for all ini kan tidak hanya kepada manusia semata, tetapi
makhluk-makhluk lain, terutama yang berkepentingan terhadap kehidupan kita yang ada di dunia. Karena itu saya belajar ketika di Singapura dari khutbahnya Khalifah ini, luar biasa. Dan saya terus terang saya sering ngomong sama Bupati Wonosobo KW2 ini lagi. Itu saya kepingin belajar tertib administrasi dari sebuah pergerakan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia maupun di seluruh dunia. Wah, hebat betul, luar biasa. Saya naruh hormat, mudah-mudahan keikhlasan kita semua hidup di dalam proses berkehidupan manusia normal ini diterima penghambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa yang kita lakukan, saya selaku sampai saya kebetulan habis tanggal 30 Oktober 2015 ini. Dan di tahun ke-15 Pak, saya tidak bisa lagi, sudah kalau toh masih bisa sudah cukup. Udah lelah Pak, bukan lelah berjuang, tidak. Ada masanya ketika saya atau kita semua yang ada di Wonosobo itu harus berestafet kepada yang lain. Jangan sampai kayak tadi disampaikan oleh Mas Zaki. Saya berharap Bupati Wonosobo maupun bupati di mana-mana lah di seluruh Indonesia punya atau memiliki kesadaran yang sama menciptakan kedamaian. Kita di Indonesia itu berat betul. Berat betul Pak. Kalau cara-cara yang dipakai oleh orang-orang yang hari ini sedang berpolitik itu ketemunya adalah mencaci maki. Coba, ketemunya caci maki. Siapapun presidennya nggak bakalan sukses Pak. Mengeluarkan kebijakan seperti ini belum tahu jeluntrungnya. Waduh, semua TV bicaranya wah B, C, D, E, F. Belum tahu ini, baru mau dikeluarkan, belum dikeluarkan, baru mau niat dikeluarkan. Bahkan tidak ada niat untuk mengeluarkan itu. Semuanya sudah komentar. Penghujungnya, lah itu informasinya dari mana? Ya nggak ngerti, itu SMS yang beredar. Kebencian Pak, kita di sini nih. Karenanya gerakan anti benci, gerakan anti kebencian, gerakan cinta untuk semua ini saya kira harus menjadi semangat masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia untuk saling mencintai semuanya, siapa saja, dan mulai sedikit demi sedikit menghilangkan kebencian itu yang pada akhirnya mutlak tidak ada kebencian, tetapi yang ada adalah cinta kasih kita semua untuk kehidupan yang lebih baik Indonesia di masa yang akan datang. Ini kunci Pak. Kurang lebihnya mohon maaf, walafu minkum, jazakallah bi khair untuk bapak-bapak, untuk JAI Indonesia, JAI Jawa Tengah, JAI cabang-cabang dari seluruh Indonesia yang hadir. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, para mubalighin semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemampuan menyampaikan ayat Allah ini secara lebih terhormat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.